Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nanda Putri dengan NIM 2007512 dari kelas 5A MBKM PG PAUD FIP UPI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proses pembelajaran. Manajemen proses pembelajaran yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, khususnya di pendidikan anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari manajemen proses pembelajaran di PAUD. Manajemen proses pembelajaran merupakan serangkaian proses dan upaya pengorganisasian kegiatan pembelajaran yang terjadi antara guru dan juga siswa guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan efektif dan juga efisien. Kemudian dasar hukum dari manajemen proses pembelajaran yang ada di Indonesia itu dibahas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pada bab 5, pasal 11 hingga pasal 17 yang menjelaskan mengenai standar proses dalam pendidikan usia dini. Standar proses yang dimaksud mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah pengawasan pembelajaran. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning pada pendidikan anak usia dini. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan dan juga menerapkan kecakapan pemecahan masalah berdasarkan keterampilan belajar siswa. Hal tersebut untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Jadi, pada model ini, materi disajikan tidak dalam bentuk materi seperti biasanya, melainkan melalui sebuah permasalahan yang harus dicari pemecahan masalahnya oleh siswa. Berdasarkan standar proses pembelajaran tadi, yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dapat dilakukan pada model pembelajaran berbasis masalah ini berupa persiapan guru dalam merencanakan pembelajaran, mulai dari perencanaan topik, materi atau bahan ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan juga rencana penilaian. Dalam tahap ini, guru perlu menyiapkan topik-topik permasalahan yang akan dibahas oleh siswa. Begitu pula bagaimana cara-cara yang nantinya akan dilakukan oleh siswa agar dapat memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian ada standar proses pelaksanaan pembelajaran. Pada model pembelajaran ini, pelaksanaan pembelajaran dimulai dari tahap orientasi siswa kepada masalah. Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan juga alat bahan yang dibutuhkan selama proses pembelajaran, dan guru juga turut memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran atau dalam hal ini, dalam memecahkan masalah yang akan disajikan. Yang kedua adalah mengorganisasikan siswa. Pada tahap ini, guru akan membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan masalah yang disajikan. Kemudian, guru juga membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Di sini, guru berperan untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang telah disajikan. Guru mendorong siswa untuk melaksanakan eksperimen atau penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan juga pemecahan masalah dari masalah yang telah disajikan tadi. Di sini artinya siswa perlu mengumpulkan berbagai informasi dalam rangka mencapai pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, siswa merencanakan dan juga menyiapkan karya atau produk yang sesuai dengan laporan penyelidikan sebelumnya. Atau
Di sini siswa merencanakan dan menyiapkan produk atau hasil karya yang bisa mereka buat berdasarkan informasi-informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, kemudian pada standar proses evaluasi pembelajaran, dalam model ini, guru berperan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang telah disajikan oleh siswa. Nah, guru di sini melakukan penilaian dan juga evaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang awal tadi sudah ditentukan, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, kemudian pada standar proses yang terakhir yaitu pengawasan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran berbasis masalah ini dilakukan oleh guru dan juga kepala sekolah dalam mengawasi secara keseluruhan proses pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, jadi proses pengawasan ini berlangsung selama pembelajaran. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling, maka standar proses pembelajaran yang pertama yaitu perencanaan dapat berfungsi sebagai planning. Kemudian, standar proses pelaksanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai organizing dan actuating, karena di dalamnya terdapat pengorganisasian siswa dan juga pelaksanaan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya, standar proses evaluasi dan juga pengawasan dapat berfungsi sebagai controlling, karena berfungsi untuk mengontrol sejauh mana tujuan telah dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.